Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wajhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kesehatan bagi kita semua. Semoga kepada Nabi kita Muhammad SAW juga kepada keluarga semoga sampai kepada jamaah dan saja semoga kita kepada yang membawakan di kegiatan atau yang bernama ini selama ini selalu sebuah kegiatan kemudian saat ini tausiah yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Haji Dr. Muhammad Nur Hasan MAD, Ambil beliau dan penutup pada doa. Mungkin bagi jemaah yang tidak pertanyaan, silakan kami persilakan. Langsung saja, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, insyaallah akan membaca ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hafidh Maulana pada Hafidh Maulana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddata asy-syuhuri 'inda Allahi syahran fi يوم خلق السماوات والأرض يوم
Alhamdulillah, beserta mendengarkan materi sudah bergerak. Semoga yang membacakan mendapat pahala dan yang mendengarkan juga mendapat pahala. Selanjutnya, insya Allah kita menuju acara inti, yaitu ceramah atau tausiah.
yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hasan Maki. Beliau adalah satu dosen dari UIN dengan Gunung Jati. Untuk Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hasan Maki, kami persilakan. Yang ini cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu fahijratuhu ilallahi war rasul wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha aw yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kita hormati, yang saya hormati Ketua DKM, Wakil Ketua DKM, Sekretaris, seluruh pengurus DKM yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan segenap aparatur pemerintah, dari mulai Pak RW-nya, Pak RT-nya, semuanya mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Darus Sa'adah, insyaallah ini tempat adalah tempat kebahagiaan. Amin. Sebagaimana nama masjidnya yaitu Darus Sa'adah, tempat kebahagiaan. Maka dari tadi saya lihat wajah-wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu bergembira ketika menyambut tamu. Tidak ada yang cemberut, tidak ada yang marah-marah cembedut, semuanya memberikan senyum karena memang sesuai dengan nama masjidnya yaitu Darus Sa'adah, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita
memulai pengajian ini, Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita luruskan dulu niat kita. Datang ke tempat ini, duduk di tempat ini, yang pertama niat kita adalah untuk thalabul ilmi, untuk mencari informasi, untuk menggali tentang agama kita. Ya, karena menggali tentang agama kita adalah sesuatu yang merupakan wajib kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dari rumahnya masing-masing, dari tempat tinggalnya masing-masing, menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, apalagi ilmu agama sebagai bekal pedoman hidup, maka sahalallahu lahu tariqan ilal adalah thalabul ilmi. Kedua, kita niatkan duduknya kita di dalam masjid ini adalah dalam rangka i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu diam, cicing, ya, diam, tidak bergerak, tidak kesana kesini, diam, beribadah kepada Allah. Nah, kita niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf diam di dalam masjid ini, ya, selama saya ada di dalam masjid ini karena Allah. Jadi i'tikafnya walaupun ngobrol di dalam masjid, insya Allah dapat pahala. Apalagi kalau baca Quran, apalagi kalau sambil thalabul ilmi. Yang ketiga, kita niatkan duduknya kita semua di sini adalah bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan di antara kita. Kita hidup di komplek, biasanya pagernya juga gede-gede, tinggi-tinggi, tidak saling menyapa satu sama lain. Di mana kita bisa bersilaturahim? Di masjid. Ya, di mana-mana juga di komplek mah jarang kita bertegur sapa pagi-pagi setelah sholat subuh langsung pergi, pulang malam, maka tidak ada saling menyapa satu sama lain. Nah, kita bisa sama-sama menyambung tali persaudaraan adanya di masjid. Jadi minimal 3 hal itu yang kita niatkan duduk kita di dalam masjid, maka insya Allah kita di sini tidak sia-sia, ada pahalanya dari Allah. Pulang juga nanti ke rumah kita masing-masing mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, ini mah hanya sekedar silaturahim dari saya. Saya mah tidak punya banyak ilmu saja. Yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bekal, terutama bekal kita semua, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang pemahaman kita terhadap tahun baru Islam 1447 Hijriah. Temanya adalah meningkatkan iman dan amal soleh. Mana temanya? Nggak ditulis ternyata. Jadi tentang kalender Islam, ya. Jadi kalender Islam itu, Bapak dan Ibu sekalian, ditetapkannya oleh
Sayyidina Umar bin Khattab. Kenal Ibu Sayyidina Umar bin Khattab siapa? Bapak, Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua. Khalifah itu adalah pengganti kepemimpinan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya sampai 63 tahun. Mengemban amanat mendapatkan wahyu dari umur 40 sampai 63. Artinya kurang lebih 23 tahun. Dalam beberapa sejarah mah ditulisnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu enak. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari proses penerimaan wahyu itu. Nah, ketika beliau wafat digantikan oleh sahabat beliau sekaligus mertua beliau. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pemimpin waktu itu 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. Kemudian digantikanlah oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 Hijriah, 634 Masehi. Lalu Umar memimpin menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Nih, kita lihat, kita runut sejarahnya. Ya. Jadi ketika Sayyidina Umar baru memimpin 4 tahun, dia mulai memperbaiki yang namanya sistem pemerintahan. Surat menyurat, pengangkatan gubernur, pengangkatan pejabat, perlu yang namanya tanggal, bulan, perlu yang namanya tahun. Maka waktu itu memang belum ada dalam kebiasaan orang Arab untuk menentukan tahun, Pak. Ya, menentukan tahun itu belum ada. Kalau tanggal, bulan sudah ada. Tapi kalau tahunnya belum ada. Kita cek sekarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya tanggal 12. Bulannya bulan Rabiul Awwal. Rabi itu adalah musim bunga pertama, Rabi. Kemudian tahunnya Pak? Tahunnya tidak ada. Tapi tahunnya berdasarkan peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, di situ memang di bulan-bulan itu, di tahun itu ada pasukan Abrahah yang ingin datang menyerbu, menghancurkan Ka'bah. Mereka membawa pasukan bergajah. Maka disebutlah tahun itu tahun gajah. Jadi belum ada tahun berapa-berapanya. Sedangkan hitungan Masehi sudah ada. Ya, maka kalau kita ditanya kapan Nabi Muhammad lahir? Tanggal 12 April tahun 571 Masehi gitu. Nah, itu kalau itu udah ada hitungannya 570-an. Nah, jadi Sayyidina Umar ketika ingin mengangkat pejabat, ingin mengurus surat-surat pemerintahan, bingung. Maka beliau akhirnya mengumpulkan para sahabat. Dikumpulkan para sahabat, bagaimana nih caranya kita biar administrasi kita benar, tertib. Kita membuat yang namanya kalender sendiri. Artinya ini Pak,
sudah 16 tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi. Ada di situ ketika rapat, ketika musyawarah, ada yang mengusulkan udah aja kita jadikan tahun awal kalender Islam itu dari lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Berarti lebih panjang lagi kan ke sana ngambilnya gitu kan. Nah, berarti 63 tahun ditambah 14 tahun atau 16 tahun ditambah 2 tambah 4 6 tahun. Berarti mundurnya ke sana lebih panjang. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau dari peristiwa Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira. Nah, berarti itu umur Nabi waktu itu 40 tahun. Jadi mundur lagi ke sana. Ada lagi yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj aja. Ada lagi yang mengusulkan peristiwa wafatnya Nabi saja. Banyak. Biasa kalau lagi rapat mah area cariosanya. Wah, gitu kadi hari waktu prakna mah gitu biasanya. Ya. Nah, akhirnya ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau peristiwa hijrahnya. Nah, ini diusulkannya oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Umar bin Khattab menerima usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa kita menjadikan kalender pertama itu adalah sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib waktu itu namanya. Nah, jadi maka sejak Umar bin Khattab itu udah ditentukan di situ. Tahunnya sudah tahun ke-16 gitu. Tahun ke-16 awalnya adalah pertama kali Nabi hijrah dari Mekah menuju Yasrib yang sekarang disebut Madinah. Nah, ini sejarahnya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus tahu. Nah, kita sudah 1447 sekarang, berarti sudah 1447 tahun sejak Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Tuh, ini dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat proses hijrah. Hijrah itu apa, Bapak dan Ibu? Hijrah itu artinya migrasi, pindah. Ya, migrasi. Kita juga mayoritas di sini di komplek adalah orang-orang yang hijrah, muhajir. Orang-orang yang hijrah. Makanya kadang-kadang masjidnya juga dikasih nama Masjid Al-Muhajirin. Masjid orang-orang yang hijrah. Itu banyak. Coba di Cinunuk aja di tempat saya, di komplek saya ada Al-Muhajirin. Di bawah di Permata Biru ada 1, 2. Di komplek yang lain ada lagi banyak masjid yang namanya Al-Muhajirin. Berarti orang-orang yang di situ yang mendirikan masjid itu adalah orang-orang yang migrasi, orang-orang yang pindah. Dalam sejarah Bapak dan Ibu sekalian, hijrah itu pernah dilakukan Nabi pada tahun kelima kenabian. Ini ingat, tahunnya kelima kenabian. Artinya umur Nabi berapa, Bu? Kalau tahun kelima kenabian? 45. Bapak mah ini tidak tunduk gitu. Harus fokus ini. Nanti ada kuis di belakangnya, ada pertanyaan. Jadi Nabi kita itu sudah mulai mau pindah pada tahun kelima sejak beliau menerima Al-Quran. Kemana pindahnya? Ke Habsyi. Habsyi itu mana? Sekarang mah disebutnya Ethiopia. Bapak-bapak mah pasti hafal karena ada lagu Iwan Fals, Ethiopia, gitu kan Pak ya? Nah,
itu Nabi dulu hijrahnya itu mau ke sana. Udah dikirim. Berapa rombongan yang pertama kali pindah ke Habsyi itu? Ada 16 orang katanya, Pak. Ada 16 orang. Dipimpin oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi ada 16 orang, 12 laki-laki, 4 wanita. Di antara 4 wanita itu adalah anak Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Siapa namanya? Ruqayyah. Kita menyebutnya Ruqayyah. Ruqayyah. Nah, pindah terang-terangan, Bu, sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi menganjurkan untuk pindah ke Habsyi? Karena sejak Nabi menerima wahyu, itu tekanan luar biasa. Dakwah Nabi kepada masyarakat orang Quraisy ditentang, jadi maki, bahkan mau dibunuh. Makanya seorang raja yang dan dikenal sebab dia pasti akan menerima, karena pasti akan menerima tentang dan itu di bulan Rajab, Pak. Di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, mereka mendengar waktu itu adanya orang-orang kafir Quraisy katanya sudah memeluk Islam semuanya. Beritanya, dah dulu mah aya tuh, Pak. Ya, berita teh. Jadi harus disampaikannya melalui utusan yang beberapa lama, beberapa bulan baru sampai. Ya, nah ada kembali lagi Sayyidina Utsman kembali lagi, tapi ternyata kabar itu adalah kabar yang bohong. Akhirnya diputuskan lagi, diberangkatkan lagi, Pak. Rombongan kedua, berapa jumlahnya? 86 orang ke Habsyah. Dipimpinnya oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Dipimpin 86 orang. Bahkan ini yang 86 orang, ada yang sampai menikah di Habsyah, ada yang sampai punya anak di Habsyah, ada yang sampai meninggal di Habsyah, ada yang sampai mereka pindahnya dari Habsyah nanti langsung ke Madinah, tidak ke Mekah lagi. Itu tahun kelima kenabian. Itu hijrah yang pertama. Tahun ke-10 ketika Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi. Ketika Siti Khadijah, istri Nabi, semuanya pada wafat, dikenal dengan namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka disitulah Allah menghibur Nabi kita Muhammad dengan adanya proses Isra dan Mi'raj. Diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-10. Tapi tekanan dari orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Diboikot deh. Nggak boleh sama sekali berhubungan. Perkawinan nggak boleh. Perdagangan, jual beli nggak boleh. Pokoknya mah nggak boleh sama sekali. Karena yang melindungi Nabi Abu Thalib sudah meninggal, yang melindungi Nabi secara ekonomi Siti Khadijah sudah meninggal. Maka akhirnya Nabi berinisiatif untuk hijrah kedua. Kemana, Bu? Ke Taif. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah umrah atau haji pasti kenal yang namanya Taif. Taif itu daerah yang dikelilingi oleh pegunungan, makanya disebutlah Taif. Taif itu seperti kita tawaf muter, dikelilingi oleh daerah-daerah pegunungan. Makanya orang-orang Arab kalau enggak punya uang pergi ke puncak di Bogor, mereka perginya ke puncak di Taif karena udara di Taif sama dengan di Bandung, bahkan bisa lebih dingin kalau musim dingin. Ya,
Jadi orang-orang Arab tuh liburan. Nah, Nabi itu hijrah lagi yang kedua. Didampingi oleh siapa Nabi? Didampingi oleh anak angkat beliau yang namanya Zaid bin Harithah. Dilobilah oleh Nabi para ketua-ketua suku di situ di Thaif. Tetapi karena memang sudah dihasud sebelumnya, maka ditolak. Bahkan dikumpulkan budak-budak waktu itu, anak-anak, untuk apa? Untuk menyiksa Nabi. Dikasih batu. Pokoknya mah Nabi itu sampai dihujani batu, dihalangi oleh Zaid bin Harithah. Kaki Nabi pun sampai berdarah, terompahnya juga Nabi sampai penuh dengan darah. Berlindunglah Nabi di sebuah pohon atau di sebuah kebun anggur. Nah, makanya jamaah umroh itu atau jamaah haji biasanya suka dibawa ziarah ke kebun anggur itu untuk mengenang apa? Mengenang perjuangan Rasul ketika berhijrah, yaitu hijrah yang kedua, tahun ke-10 kenabian. Pulang lagi Nabi. Nah, di situ kan kata singkatnya mah malaikat Jibril semuanya menawari, bagaimana kalau aku angkat ini gunung, aku timpakan kepada penduduk Thaif. Apa kata Nabi? Jangan, enggak usah. Inilah kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena mereka memang belum tahu. Nah, pulang gagal tuh hijrah yang kedua. Akhirnya tahun ke-13 kenabian, tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk pindahnya kemana? Waktu itu namanya Yasrib. Ya, Yasrib. Kenapa Nabi dipindah? Memang pertama berdasarkan wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Ada hadis-hadisnya di riwayat Imam Bukhari, di riwayat Imam Muslim. Banyak hadisnya yang menjelaskan bahwa kepindahan Nabi dari Mekah ke Yasrib itu memang berdasarkan petunjuk. Yang kedua, kenapa Nabi memilih pindah ke Yasrib? Karena memang Nabi punya sejarah, Pak, Bu, dengan Yasrib. Abdullah, ayah beliau, meninggalnya di mana? Di Yasrib. Kan ketika umur 4 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya Siti Aminah untuk berziarah. Kemana ziarahnya? Ke daerah Yasrib. Ketika pulang dari daerah Yasrib baru beberapa kilometer, ibunya sakit, meninggal. Daerah apa namanya? Abwa. Ya, ini sejarahnya, sirahnya begitu. Nah, kenapa? Karena memang banyak, bahkan kakek beliau, siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Itu semua banyak saudara-saudaranya, keturunannya dari Yasrib. Makanya Nabi Muhammad pindah ke sana. Juga ada yang ketiga, faktor yang ketiga, ada beberapa orang Yasrib yang sudah memeluk Islam, menerima Islam, sehingga mudah untuk menerima Rasul. Maka ketika Nabi berjalan ya dari Mekah menuju Yasrib, menyimpang dulu di gua yang namanya gua apa, Pak? Gua Sur ya. Gua Nur, gua Sur. Gua Sur. Itu di situ tinggal 3 hari. Ya, di gua itu 3 hari. Maka muncul kan ketika Pak Abu Bakar digigit ular, maka turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Benar, Allah mengirim burung merpati bersarang di situ. Allah mengirim labah-labah bersarang memuat di mulut gua itu. Sehingga orang kafir Quraisy yang mengejarnya, yang ingin membunuhnya, tidak menemukannya. Sampai di Madinah, sampai di Yasrib, apa kata-katanya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'
وجب الشكر علينا ما دعا لله dah. Itulah sambutan dari orang-orang Yasrib waktu itu. Telah muncul bulan purnama kepada kita semua. Siapa bulan purnamanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diterima di situ. Itu tahun keberapa, Pak? Tahun ke-13 kenabian. Maka sejak saat itulah peristiwa hijrah itulah dijadikan oleh Sayyidina Umar sebagai awal dari penentuan kalender Islam. Ya, itu. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa seorang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadikan peristiwa hijrah itu sebagai awal diusulkan kalender Islam kepada Umar bin Khattab dan diterima? Pertama alasannya adalah secara politis. Ini politis. Tapi kita jangan alergi, Pak, ya, dengan yang namanya politik. Bu, jangan alergi. Di zaman Rasul pun yang namanya politik udah ada. Politik dibicarakan di masjid, ya. Kemarin yang viral Kiai MUI, ketua MUI di Garut, itu sebetulnya mah dipotong-potong. Itu jadi salah sangka. Beliau itu memang benar. Di pesantren, di masjid, nggak apa-apa membicarakan politik. Tapi jangan dijadikan alat politik masjid teh. Pesantren teh jangan dijadikan alat politik. Kalau membicarakan politik boleh. Begitu kan sebetulnya mah. Fairnya mah begitu. Karena di zaman Nabi juga membicarakan perang, membicarakan politik di masjid. Hanya jangan dijadikan alat politik. Gitu. Ya, nah, jadi secara politik, Pak, pertama, sejak Nabi hijrah ke Yasrib, yang diubah namanya menjadi Madinatun Nabi. Sebetulnya mah dulu namanya, Bu, Madinatun Nabi. Apa Madinah? Kota Nabi, kota Nabi. Sekarang mah udah dipotong, jadi disebutnya kota Madinah. Padahal mah harusnya Madinatun Nabi, gitu kan, kota Nabi. Sekarang mah kita nyebutnya kota Madinah aja, kota. Padahal mah Madinah artinya adalah kota, gitu. Ya, Madinah, kota Madinah. Ya. Jadi secara politik sejak Nabi pindah dari Mekah ke Madinatun Nabi, ke Yasrib, itu Nabi bisa menjadi pemimpin negara, bisa menjadi pemimpin agama, bisa menjadi pemimpin sosial. Luar biasa. Padahal di Mekahnya 13 tahun, di Madinahnya cuma 10 tahun. Tetapi lebih banyak keberhasilan dari aspek politisnya di mana? Di Madinah. Makanya nggak heran Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang diterima usulnya oleh Umar bin Khattab menjadikan awal kalender Islam itu dari peristiwa hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek keberagamaan, kita beragama, atau dalam aspek dakwah. Di Mekah 13 tahun pengikut Nabi itu tidak banyak, cuma segelintir orang. Tetapi ketika di Madinah, bukan cuma orang Madinah, orang Mekah, orang-orang yang ada di sekitar Madinah, yang ada di Persia, sekarang Persia itu Iran, yang ada di Irak, Basrah, yang ada di Kufah, itu wilayah Irak sekarang, yang ada di Syam, Suriah, yang ada di Palestina, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menerima dakwahnya, sampai juga ke kita, ke Indonesia, gara-gara itu, Bu, hijrah. Ya, karena ada proses hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari aspek dakwah ini
Luar biasa keberhasilan dakwahnya. Ya, dengan proses pindahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Yang ketiga, peristiwa hijrah itu, Pak, menjadi tolak ukur keimanan. Tolak ukur keimanan. Makanya tadi saya bacakan dalam surat Al-Anfal ayat 74. Nanti sama Bapak sama Ibu bisa dilihat lagi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini siapa? Penduduk Mekah. Iman, hijrah, jihad. Jihad itu apa? Jihad itu berjuang keras, Pak. Jihad itu berjuang keras. Jihad itu bukan maknanya perang aja. Jihad itu bapak-bapak mencari nafkah, berjuang keras untuk menafkahi anak istri, itu namanya juga jihad. Ibu-ibu yang mengurus suami, mengurus keluarga, mendidik anak-anak dengan baik, kata Rasulullah, itu dianggap jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu luas. Nah, kemarin saya sudah jelaskan di rumah Pak Haji Andi. Jadi kita ada jihad, keduanya biasanya dari kata jihad itu ada kata-kata namanya mujahadah. Jadi kalau jihad kan aspek fisik, yang ada aspek mujahadah. Apa aspek mujahadah? Mengendalikan nafsu. Terus dal. Kalau jihad, aspek fisiknya, perjuangan keras kita, usaha keras kita. Mujahadah sama, usaha kita dengan keras mengendalikan nafsu. Nafsu kita udah diberikan oleh Allah. Nah, harus dikendalikan. Marah, harus bagaimana marah itu dikendalikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya tahajud. Tahajud apa? Usaha juga bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Namanya juga tahajud. Ya. Apalagi yang keempat, pola pikir kita, akal kita. Makanya disebut apa, Bu? Pak, ijtihad. Itu usaha semua. Kita balik lagi, oke lah itu, balik lagi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berusaha dengan keras membela agama Allah, itu adalah orang-orang Mekah. Walladzina awau, dan orang-orang yang memberikan tempat. Siapa yang memberikan tempat? Orang Madinah. Wa nasaru, dan orang-orang yang menolong. Siapa? Orang Madinah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang imannya itu benar-benar. Jadi peristiwa hijrah memunculkan apa? Memunculkan tolak ukur iman seseorang. Orang yang rela meninggalkan hartanya di Mekah, bahkan istrinya di Mekah, tanahnya di Mekah, pekerjaannya, bisnisnya di Mekah, rumahnya di Mekah, ditinggalkan semuanya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, banyak, Pak. Nggak boleh kan sama orang Quraisy, sama orang Mekah, kalau pengen hijrah silahkan pergi, tapi jangan bawa harta. Kalau mau dijual, jual dengan murah di sini. Begitu kan ancaman mereka. Bahkan ada yang namanya sahabat Nabi yang sangat kaya itu, yang orang ahli bisnis,
Ya Abdurrahman bin Auf pindah, datang ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Lalu apa? Nabi mempertemukan kepada saudagar yang kaya di Madinah. Jadi orang kaya di Mekah pindah ke Madinah nggak bawa apa-apa, dipertemukannya oleh Nabi, diberikan sahabatnya lagi orang kaya, orang tukang bisnis lagi, Pak. Biar apa? Biar nyambung. Kalau orang tidak tukang bisnis dipertemukan dengan orang tukang bisnis, nggak nyambung kan? Nah, kalau ini mah Nabi, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dia dipertemukan sesuai dengan profesinya. Abdurrahman bin Auf ditawarin, Pak, sama orang Madinah, wahai saudaraku, jika engkau ingin harta, maka aku akan memberikan hartaku sebagiannya. Bahkan aku akan memberikan istri-istriku yang aku ceraikan dulu untuk dinikahkan kepadamu. Sampai begitu tuh orang-orang Madinah menerima orang Mekah yang hijrah. Namanya walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang imannya benar. Coba sekarang kita disuruh hijrah, ditinggalin rumah, ditinggalin harta, tinggalin anak istri untuk hijrah, mau nggak? Nah, pertanyakan kan keimanan kita. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka mendapatkan ampunan dan rizqun karim, rizki yang banyak, yang mulia. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika ditawarin itu, Bu, Pak, nolak. Nggak usah. Tolong tunjukkan aja kepada saya di mana pasar. Itulah yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya di pasar, dagang-dagang karena jiwanya bisnis, jadi cepat kaya lagi Abdurrahman bin Auf di Madinah juga. Sampai menjadi orang yang kaya, bosan kaya, akhirnya dia beli, Pak, yang namanya kurma busuk. Saya mah nggak mau beli kurma yang baik, udah bosan kaya, ya udah capek kaya. Ibu udah capek belum kaya, Bu, Pak? Abdurrahman bin Auf Pak capek kaya. Dia beli kurma busuk. Begitu terjadi wabah penyakit, ternyata obatnya apa? Dari kurma yang busuk. Jadi lagi kurma busuk. Kita takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, yang ketiga, hijrah itu menjadi tolak ukur keimanan yang ada pada waktu itu. Yang keempat, udah setengah jam nih, kontrak kita 1 jam aja, kurang lebih ya. Ya, yang keempat, Pak, Bu, hijrah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ibadah kita sekarang. Apa? Munculnya hadis yang tadi saya bacakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya atau tidak lain, seluruh amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Ini hadis ini diucapkan oleh Rasul ketika peristiwa hijrah, ketika peristiwa pindah. Jadi seluruh amal perbuatan manusia itu bergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi war rasul, maka dia akan membuktikan hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang niat hijrahnya karena untuk mencari dunia, udah bosan kayaknya di Mekah, kayaknya di Madinah saya bisa jadi orang kaya, saya bisa ketemu dengan usaha yang baik, yang bagus, kata Nabi, dia akan mendapatkan dunia itu sesuai dengan niatnya. Niat itu memang penting, Pak. Awi muratin, atau ada orang niat hijrahnya karena perempuan. Apa kata Nabi?
yunkihuha aw yatazawwajuha. Dia akan mendapatkan wanita itu bisa dinikahinya atau bisa dikawinkan, dikawini. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka bukti orang itu mendapatkan sesuatu bergantung apa? Bergantung niatnya di dalam hati. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa peristiwa hijrah itu tidak lepas dari yang namanya adanya niat. Imam Asy-Syafi'i menjadikan niat itu sebagai syarat sahnya ibadah. Kita sholat, maka sholat menjadi rukun, niat menjadi rukun dari sahnya sholat. Kalau enggak niat, walaupun kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca suratnya fasih, ya, baca rukunya juga, wah, tumakninahnya, i'tidalnya tumakninah, sujudnya luar biasa. Tapi enggak niat dalam hati, sah tidak? Tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bahkan menurut Imam Malik tidak sempurna, sah sah, tapi enggak masih kurang, tidak sempurna. Ya, ini jadi niat itu menjadi unsur pokok dalam ibadah kita. Kita wudu, ibu-ibu mandi janabah, bapak-bapak. Kalau enggak niat, kejebur mandi, bersih, ya, pakai sabun, pakai sampo, tapi enggak niat, maka tidak sah mandi janabahnya. Tayamumnya tidak sah karena tidak ada niat. Wudunya tidak sah, puasanya tidak sah, sholatnya tidak sah, zakat tidak sah, umroh tidak sah, haji tidak sah. Kenapa? Karena tidak niat dalam ibadah. Ya, penting di sini. Ini dari apa? Dari peristiwa hijrah. Yang kedua, Pak, dari niat ini. Ada amalan-amalan yang tergambarnya oleh kita bersifat duniawi, tapi karena ada pengaruh niat, maka dia akan menjadi ukhrawi. Kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim itu begitu. Ya. Banyak amalan-amalan yang bentuknya duniawi, tetapi karena diniatkan dengan niat yang baik, maka dia menjadi amalan akhirat. Ibu-ibu masak, amalan apa itu, Bu? Duniawi kan masaknya. Bebersih, cuci piring, nyapu, nyetrika, amalan duniawi. Tapi kalau niatnya karena Allah, ibadah kepada Allah, membantu suami, membantu anak-anak, maka beramalan-amalan duniawi itu maka menjadi amalan ukhrawi. Bapak-bapak mencari nafkah, itu amalan duniawi. Ada enggak perintahnya bekerja? Ada enggak dalam Al-Quran? Wahai para bapak, para suami, carilah rezeki, bikin pabrik, bikin itu. Ada dalam Al-Qurannya? Enggak ada. Berarti itu amalan duniawi. Tapi kalau diniatkan dalam hati untuk karena Allah, maka dia menjadi amalan akhirat. Ini pentingnya niat. Maka tadi saya mengawalinya, kita datang ke sini untuk niatnya talabul ilmi, etika, silaturahmi. Biar jadi apa? Biar jadi ibadah untuk kita semua. Ya, apalagi saya.
Pulang dari Garut tadi jam 4:30. Wah, kalau digambarkan dari itu mah kesini teh udah mau macet. Kalau niatnya cuma sekedar ini, sepele sekali. Makanya niatnya harus karena ibadah kepada Allah. Sebaliknya amalan-amalan ukhrawi dia akan menjadi amalan duniawi kalau niatnya buruk. Ada anak muda salatnya diniatkannya karena ingin dinilai oleh calon mitoha. Maka salatnya yang amalan ukhrawi akan menjadi duniawi, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, puasa yang hanya ingin dipuji oleh orang lain, zakat, infak, sedekah, amalan akhirat kan? Tapi dia menggunakan niatnya karena yang buruk, maka dia hanya akan menjadi amalan duniawi. Nggak ada bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada bekasnya. Ini sekali lagi pentingnya kita niat. Yang berikutnya Pak, karena niat, amalan-amalan kecil menjadi besar pahalanya. Ibu-ibu lihat ada kotoran di dalam masjid, kotoran cap-cap, pengintel atau kotoran apa? Niat saya karena Allah, mudah-mudahan kalau ini dibersihkan nanti tidak ada yang kena najis. Maka hanya membersihkan sedikit dari kotoran cap-cap itu, dia akan menjadi pahala yang luar biasa besar. Kalau diniatkan karena Allah. Ya, kata hadisnya itu, kata Ibnu Al-Mubarak, kata seorang ulama besar, ya, rubba amalin saghirin, banyak amal-amal yang kecil yatakabbar, menjadi besar karena bagusnya niat. Nah, coba Bapak sama Ibu sekarang, kita berumah tangga, menjadi suami, ibu-ibu menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, niatnya apa gitu? Nih, kita ini ibadah kita, ibadah ukhrawi kita, sholat aja, berapa banyak, berapa waktu Pak dalam satu hari satu malam? Coba hitung. Sholat subuh kalau berjamaah 5 menit, 5 menit atau 7 menit kalau imamnya bacanya panjang gitu ya, 7 menit 10 menit lah. Sholat zuhur umur di imam patas cepat terbatas. Sholat asar maghrib ya kalau dihitung-hitung paling juga kita manfaatkan untuk ibadah ukhrawi itu berapa? 60 menit. Yang baca Quran, ada yang sedekah, ada yang zakatnya, ya, ada yang sholat sunnahnya, ada yang puasanya. Paling juga 60 menit. Kita hidup berapa menit dalam satu hari satu malam? Artinya yang digunakan kita cuma 1 jam, terus masih ada 23 jam lagi. Kalau itu diniatkannya bukan karena Allah, rugi kita. Karena urusan ukhrawinya cuma 1 jam, sedangkan yang 23 jamnya jadi amalan-amalan yang gak ada nilainya di hadapan Allah. Bahasa Al-Qur'annya itu adalah apa itu? Abas itu nggak ada nilainya. Jadi seperti buih di lautan, kelihatannya aja banyak, tetapi ketika dipegang nggak ada. Nah, maka penting kita untuk memperbaharui niat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan menurut hadis Nabi Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa innama yub'atsun nasu yaumal qiyamati ala niyyatihim, bahwa yang namanya manusia kita semua akan dibangkitkan di hari kiamat nanti berdasarkan niat-niat kita.
Semuanya nanti dilihatin. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, ya, di situ ada hisab, niatnya diperlihatkan. Dulu niatnya nikah ini untuk apa? Menjadi suami niatnya untuk apa? Menjadi istri niatnya untuk apa? Menjadi orang tua niatnya untuk apa? Mendidik anak niatnya untuk apa? Berbakti kepada orang tua niatnya untuk apa? Bebersih di masjid niatnya untuk apa? Menjadi DKM niatnya untuk apa? Menyumbang niatnya untuk apa? Semuanya dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat manusia. Kita akan dibangkitkan melalui itu. Enggak bisa berbohong lagi kita. Ya, nah inilah pentingnya niat. Makanya tidak heran oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib diusulkan kepada Umar bin Khattab untuk peristiwa hijrah itu dijadikan sebagai awal dari kalender Islam. Kembali lagi kita ke sana. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang keempatnya. Yang kelima, peristiwa hijrah itu, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa hijrah itu bukan hanya pindah tempat. Hijrah itu bukan pindah tempat saja. Rasul melakukannya memang pindah tempat, tapi Rasul mengajarkan kita, kata para ulama, setidaknya kita harus pindahnya itu dari 4 hal, Pak. 1, ada yang namanya hijrah fikriyah. Ada yang namanya pindah pemikiran. Pemikiran dari yang bodoh kepada yang pintar. Kita mau enggak? Ya, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Mau? Nah, kalau mau kita hijrah. Makanya ikut pengajian, ikut ceramah-ceramah ikutin, tausiah ikutin. Biar apa? Biar kita pindah, hijrah dari ilmu pemikiran yang tidak seberapa kepada yang lebih banyak pengetahuan agamanya. Kita pindah, hijrah pemikiran kita. Ya, selanjutnya ya, pemikiran itu bisa juga disebut dengan ideologi yang salah pindah kepada ideologi yang benar. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, hijrah itu bisa disebut disebut juga dengan pindah i'tiqadiyah, pindah keyakinan. Nah, kalau kita kan keyakinan insya Allah sudah baik. Tapi ada beberapa di antara kita umat Islam yang masih mempraktekkan dalam keyakinannya perbuatan-perbuatan syirik. Punten ini, punten. Bukan itu, bukan ini. Salah satunya biasanya kita selalu mencari hari-hari baik. Pertimbangannya berdasarkan wangsit hari-hari baik. Berarti yang lainnya tidak baik. Makanya kata Nabi dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra wa ana dahru. Jangan kamu mencaci maki waktu, karena akulah pemilik waktu itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua waktu yang Allah berikan kepada kita baik sebetulnya. Hanya kadang-kadang kita memilih. Kalau memilihnya berdasarkan hal-hal yang logis, hal-hal yang tepat, nggak apa-apa. Ini mah kadang-kadang kita mencari waktu berdasarkan bisikan-bisikan jahat. Nah, itu bagian dari apa? Masih keyakinan kita. Itu coba kita pindah dari keyakinan yang masih samar-samar menjadi keyakinan yang lebih terang. Ya, ini diantaranya ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita mempercayai sesuatu yang di luar itu. Coba kita pindah bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah maha tahu segala-galanya. Allah maha kaya. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Nah, ini namanya tauhid yang murni. Kita pindah dari tauhid yang kotor, dari tauhid yang masih suka ada
remang-remangnya kepada yang tauhid yang benar-benar jelas. Ya, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Yang ketiga ada hijrah syu'uriyah, hijrah rasa. Rasa kita coba bisa dipindahin enggak dari yang sholat biasa-biasa saja menjadi sholat yang lebih khusyuk. Rasa kan itu Pak? Ya, coba bisa enggak oleh kita pindah sholat subuh besok, coba mulai direnungi oleh kita sholat kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, khusyuk. Allah adalah zat yang maha besar. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mau baca itu boleh, mau baca doa iftitah yang lain boleh. Allahumma ba'id baini wa baina ma'siyati. Kita apa? Kita tadabburi. Nah, rasa kan itu. Ya, rasa bagaimana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Allah yang mengurus, yang mengatur, yang mendidik seluruh alam semesta ini. Maka rasanya kalau muncul begitu, jadi lebih khusyuk kepada Allah, salatnya, ibadahnya. Ya, kadang-kadang kita mah cuma diucapin doang. Yang suka memberi sedekah, sedekah itu coba berangkat dari rasa. Sedekah itu kan membenarkan janji Allah. Kita sedekah ke masjid, kita sedekah ke anak yatim, kita sedekah ke fakir miskin, ke janda-janda jompo. Itu adalah bagian dari membenarkan janji Allah bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang yang mau memberi. Itu dari apa Pak? Dari rasa. Coba kita pindah dari aspek rasa kita kepada yang lebih baik. Yang ketiga, yang keempat, hijrah itu adalah hijrah sulukiyah. Hijrahnya perilaku kita. Perilaku kita dari yang malas-malasan menjadi yang lebih rajin dalam ibadah. Dari yang suka mencaci maki kepada yang lebih diam, lebih banyak memberikan kata-kata yang baik. Dari yang malas, dari yang kecil mungkin memberinya, nanti mah lebih besar, lebih banyak lagi memberi. Itu namanya sulukiyah. Menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, barulah kita memang mengamalkan nilai-nilai hijriyah ini. Ya, kalau kita sudah bisa pindah dari aspek keyakinan, aspek pemikiran, aspek rasa, aspek perbuatan, maka momen peringatan tahun baru Islamnya berhasil. Kalau kita masih kene siga kakak ini tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Yang paling penting bagi kita itu adalah dampak positifnya. Ya, kita udah ada ibadahnya, ibadah silaturahim, ibadah i'tikaf, ibadah melangkahkan thalabul ilmi, ibadah melangkahkan kaki ke masjid, udah ibadah. Tapi yang lebih bagus lagi, kita ada pengaruh positifnya kepada kita. Ya, pengaruh positifnya. Jadi keluar dari sini, dari masjid, pulang dari masjid, setelah memperingati peristiwa hijriyah ini, tahun baru Islam ini, kita meningkat iman dan amal solehnya, meningkat, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Enggak,
Segitu panginten kami aya pertorosan mangga dibuka. Boleh perwakilan yang membukannya. Enggak. Apa semua? Ada dari mana? Dari Pak ini. Enggak, Pak enggak. Iya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Nah, ya, ini ya. Jadi memang penanggalan Hijriah itu, kalender Hijriah itu berdasarkan hitungan atau manzilah bulan. Jadi peredaran bulan. Bumi dikelilingi oleh bulan, buminya juga mengelilingi matahari. Nah, jadi manzilahnya. Memang dalam Al-Qur'an kan waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi memang Allah dalam Al-Qur'an bilang begitu. Allah yang menjadikan bagi kalian dia, yaitu cahaya yang bersumber dari dirinya sendiri, matahari. Wa qamara nura, dan Allah menjadikan bulan itu nur. Beda antara dia sama nur. Kalau nur cahayanya dari mana? Dari matahari. Matahari makanya disebutnya nur. Islam Hijriah karena berdasarkan bulan, awal pergantian hari itu dimulainya adalah waktu maghrib, ketika matahari terbenam, maka dilihatlah bulan itu ada atau tidak. Sedangkan di jam kosong. Sampai sekarang belum ada kesepakatan ya di negara-negara Islam, bahkan di negara Islam, di negara kita Indonesia belum ada kesepakatan tentang ukuran bulan itu bisa dilihat atau tidak, ru'yatul hilalnya. Nah, belum ada kesepakatan. Wah, kemarin udah ada yang namanya Mabin ya. Nah, itu disepakatinya oleh Indonesia, Brunei, sama Malaysia. Nah, itu dia. Tapi di antara organisasi kita di Indonesia belum disepakati juga antara Muhammadiyah sama NU sama Persis dan Syarikat Islam dan organisasi yang lain. Ini memang Pak sebetulnya butuh yang namanya kebijakan politik.
Dari apa? Dari negara. Siapa yang berhaknya? Menteri Agama mesti harus ditetapkan. Nah, kemarin saudara kita Muhammadiyah sudah menetapkan kalender global internasional. Nah, jadi udah pasti Lebaran itu sudah bisa ditentukan berdasarkan hitungan hisab, hitungan palak. Ya, karena memang bisa dihitung. Saya juga dulu waktu di pesantren menghitung, ada kitabnya Sulamun Niren segala macam. Jadi manzilah bulan itu ada semuanya pakai rumus. Makanya agama, maka di situ perlu. Nah, itu bisa diusulkan dari setiap organisasi. Ya, mau yang dari negara itu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan secara politik itu bisa ditentukan oleh negara. Ya, jadi enggak seperti ini kita selalu menunggu-nunggu. Ibu-ibu mau udah ngupat segala macam pek teh terjadi, tetios opor teh. Nah, karena lebarannya ditunda. Nah itu. Atau kadang-kadang sidang isbatnya udah sholat isya kita teh masih nunggu-nunggu di sini sholat tarawih. Ya, nah itu dia. Ya, jadi negara itu harus mengayomi, ya harus memberikan rasa nyaman kita beragama. Barangkali itu Pak ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Sudah ada lagi. Alhamdulillah kajian malam ini banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita dapatkan, dan semoga faedah-faedah ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. amin. Ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد منك الفرد إليك المشتكى. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Ustaz yang telah membawakan ceramah, dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang menghadiri kajian malam hari ini. Dan kita doakan semoga Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berdoa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.